Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Bagaimana kabarnya Bu Dina hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ceria sekali ya Bu Dina hari ini. Iya. Bu Dina, kalau boleh tahu, Bu Dina sekarang jabatannya menjadi kepala sekolah di mana, Bu Dina? Saya Dina Natalia SPD, menjadi kepala sekolah di MIPSM Gambyok. Nah, kebetulan sekali ini Bu Dina, saya mau melakukan wawancara sedikit, boleh ya Bu Dina? Oh boleh, silahkan. Ini keterkaitan tentang tugas demonstrasi kontekstual saya yang ada di pendidikan guru penggerak. Nah, ini berkaitan tentang pengambilan keputusan Bu Dina. Saya mau mewawancarai Bu Dina dan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bu Dina. Oh iya, silahkan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Dina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini Bu Dina? Oh, kalau kasus itu yang pertama saya itu Bu Dian, saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi. Nah, mengumpulkan informasi-informasi faktual yang saya percaya, dan tak lupa saya menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan yang ada tentunya Bu Dian. Oh, seperti itu ya Bu Dina. Iya. Untuk selanjutnya ini Bu Dina, Oke. selama ini bagaimana Bu Dina itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Dina di MIPSM Gambyok tadi, Iya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Bu Dina, kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Dina. Aduh, berat ya Bu Dian ya. Iya. Dalam mengambil keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan Bu Dian tentunya. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, dewan-dewan guru, dan memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena pastinya selalu ada alasan positif di balik suatu kejadian tersebut. Oh, seperti itu ya. Iya. Untuk langkah-langkahnya ini atau prosedur seperti apa yang Bu Dina lakukan selama ini Bu Dina? Oke, yang pertama saya tentunya akan mencari informasi dulu Bu Dian. Saya akan datang ke lapangan, saya terjun ke lapangan ya Bu Dian. Turun langsung, itu tipe saya, untuk wawancara dari berbagai macam pihak. Lalu setelah itu tentunya saya wajib ya menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik dari berbagai macam keputusan. Iya, tentunya ini ya Bu Dina, untuk murid ya, Iya, berpihak pada murid tetap. Ya, seperti itu. Nggih, untuk selanjutnya ini Bu Dina, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, kasus-kasus dilema etika. Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontan, Bu Dian. Oh, seperti itu. Iya, spontanitas tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, tentunya dewan guru senior, dan didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama, musyawarah lah Bu Dian. Oh iya, iya, harusnya Iya, musyawarah. kita mengutamakan musyawarah. Untuk selanjutnya ini Bu Dina, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa Bu Dina? Menurut saya tantangan yang dihadapi itu dalam pengambilan keputusan ya, apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan banyak pihak yang terlibat itu dengan keputusan kita. Jadi bagaimana beliau setuju dengan argumen-argumen kita, gitu. Argumen saya tentunya. Iya. Terus selanjutnya ini Bu Dina, apakah Bu Dina itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Dina langsung menyelesaikan di tempat saat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur
yang seperti apa yang Bu Dina jalankan? Oke, untuk pertanyaan itu saya tidak ada jadwal tertentu. Oh, tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik, dengan musyawarah, sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Kalau bisa saat itu harus bisa selesai. Jadi jangan menunda-nunda. Iya, jangan ada PR. Jangan ada PR. Cukup siswanya aja Iya, yang diberi PR betul. seperti itu. Nggih. Untuk selanjutnya ini Bu Dina, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Dina dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan itu menurut saya adalah berasal dari adanya dukungan dari jajaran Dewan Guru ya, yang selama ini membantu saya dalam mengambil keputusan. Tentunya berkat argumen-argumen beliau yang sangat positif untuk membangun peserta didik ini lebih baik lagi. Apalagi guru-guru senior ya. Iya, betul. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu Dina. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu Dina, pembelajaran apa yang dapat Bu Dina petik dari pengalaman Bu Dina mengambil keputusan tentang dilema etika? Oke, Ibu Dian. Jadi dari berbagai macam kejadian yang ada, menurut saya adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Di garis bawah, Bu Dian. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk kasus-kasus permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga pengalaman itulah yang merupakan guru yang terbaik untuk kita semua. Baik Bu Dina, terima kasih atas waktu yang sudah Bu Dina berikan. Sama-sama. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing-sharing. Semoga di pertemuan berikutnya bisa sharing lagi dengan Bu Dina tentang kasus-kasus dilema etika lainnya. Baik, siap Bu Dian. Terima kasih Bu Dina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kris. Waalaikumsalam, Bu Dian. Sugeng sonten. Selamat siang. Pripun Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Bu Dian. Bapak niki kalau ada tugas PGP pendidikan guru penggerak niku badhe tangket-tangket Pak. Mau menanyakan nanti mau diskusi juga bagaimana pengalaman Bapak selaku menjadi kepala di SMK PGRI itu pernahkah mengalami suatu dilema dalam mengambil keputusan? Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Dian. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah, jadi memang pemimpin itu pasti dihadapkan pada suatu istilahnya tantangan seperti itu. Namun itu memang sudah risiko, tapi kalau dihadapkan hal seperti itu kita harus untuk mengambil keputusan itu harus cepat dan tepat. Meskipun begitu kita juga harus memutuskan masalah itu juga harus mendengarkan masukan-masukan dari ya mungkin Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru Senior seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya nih Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Baik Bu Dian, jadi untuk pengambilan keputusan yang sesuai pertanyaan, dua-duanya itu mengandung kedua kebajikan itu memang itu sebelum kami memutuskan itu pasti itu untuk saya sebagai kepala sekolah harus melihat situasi dari berbagai sisi. Jadi kemudian meminta masukan dari Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah itu pasti. Jadi kita rapat di manajemen sekolah. Setelah itu saya juga pasti mendengarkan masukan-masukan dari beliau. Jadi setelah hal itu meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak, itu
kita harus memilih satu, jadi satu dulu, dan itu pun harus semuanya itu bisa menerima, seperti itu kemudian. Dan untuk apa itu keputusan itu harus disepakati pada saat rapat itu. Oke. Untuk selanjutnya nggih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nggih. Jadi untuk prosedurnya itu biasanya sebelum kami rapat itu saya terjun dulu ke lapangan. Nggih. Jadi setelah terjun melihat situasi atau masukan-masukan dari yang terlibat itu kami mengadakan rapat bersama wakil kepala sekolah seperti itu. Jadi apabila nanti keputusan itu sulit diambil, itu kan minimal saya sudah mendengarkan masukan dari Bapak Ibu wakil kepala sekolah. Jadi keputusan yang diambil dan dicatat itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan harus disepakati bersama. Untuk selanjutnya nggih Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi untuk yang dianggap efektif itu apabila yang saya inginkan itu dan yang diinginkan oleh guru-guru itu bisa sama kemudian. Jadi memang kadang kita juga sulit istilahnya menjadikan satu suara itu kadang susah. Yeah. Jadi tapi kalau sudah keputusan itu harus semua satu visi, satu misi, jadi harus satu suara dan itu harus disepakati bersama. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi efektif, kalau ini tantangannya. Tantangannya. Okay. Jadi untuk tantangannya di sini sebagai kepala sekolah itu mayoritas keinginan guru itu berbeda. Kalau sudah berbeda itu kan pasti banyak masukan-masukan atau bahkan banyak persepsi. Nah, itu sesuai dengan tantangannya itu kan bagaimana saya itu menyamakan persepsi sehingga keputusan itu bisa disepakati bersama. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya secara bertahap? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk jadwal tidak ada, Bu Dian. Jadi pokoknya untuk apapun itu masalahnya itu harus tuntas pada saat itu juga, supaya di kemudian hari tidak ada lagi hal-hal yang istilahnya itu kan juga membuat pikiran. Jadi kalau bisa harus tuntas pada saat itu juga. Terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tentu saja ada, kemudian. Jadi untuk yang mendukung itu dari semua warga sekolah, jadi mulai dari Bapak Ibu guru, wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan, itu saya kira itu cukup untuk mendukung suatu keputusan. Terus ini yang terakhir nih Bapak, sebelumnya dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kemudian jadi selama ini kurang lebih 2 bulan menjadi kepala sekolah, tentu saja tidak bisa disamakan dengan pengalaman dengan sekolah sebelumnya. Jadi dengan kondisi sekolah yang terlalu besar namun berada di daerah atau budaya kebiasaan kultur tempat ini menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi intinya
pengalaman menjadi guru terbaik itu atau pengalaman di sebelumnya itu kadang tidak sama dengan yang sekarang. Jadi memang beda, tapi dalam hal itu kita harus istilahnya tetap mengambil keputusan yang disepakati oleh bersama. Nggih, ngoten mawon diskusi kita hari ini. Saya terima kasih sekali waktunya Pak Kris sudah menyempatkan untuk saya diizinkan saya untuk tanya jawab, untuk berbagi pengalaman. Terima kasih sebelumnya. Jika saya ada salah kata hari ini, saya mohon dimaafkan. Sama-sama Bu Dian, semoga untuk kegiatannya lancar dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih nggih Pak. Saya harus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.